Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bab metode penelitian kuantitatif, kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik penelitian kuantitatif. Jadi dalam ilmu sosial, sebagaimana induk dari ilmu tentang manusia seperti sosiologi, politik, terus kemudian ekonomi, hukum, administrasi, komunikasi, dan sebagainya, itu kita mengenal yang namanya paradigma kuantitatif positivisme atau positivistik sebagai salah satu paradigma penelitian yang sangat berpengaruh dalam penelitian kuantitatif tentunya. Nah, dalam paradigma kuantitatif ini, gagasan-gagasan positivisme dianggap sebagai akar dari paradigma tersebut. Nah, oleh karenanya, dalam penelitian kuantitatif, kita akan mengacu kepada prinsip-prinsip positivisme atau positivistik itu sendiri. Adapun paradigma kuantitatif positivistik itu sendiri merupakan paradigma yang menempatkan objek pengetahuan ilmiah itu haruslah bersifat empiris. Artinya dia harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian keberadaannya juga harus dapat diketahui melalui panca indera manusia. Jadi harus bisa dilihat, harus diketahui, dan tidak hanya kita yang mengetahui masalah tersebut, tetapi orang lain juga mengetahui masalah tersebut. Lalu konteksnya juga meliputi pengalaman yang nyata, yang sifatnya meyakinkan, empiris, dan bukan spekulatif. Artinya bukan menjadi pikiran-pikiran yang dianggap tidak jelas kebenarannya. Artinya fakta tersebut adalah fakta yang objektif ya, bukan fakta yang bersifat spekulatif. Ini yang disebut dengan empiris. Nah, oleh karena itu, objek penelitian dalam penelitian kuantitatif itu juga disebut sebagai variabel, bukan gejala seperti dalam aliran naturalistik atau interpretivisme ya. Jadi kita sebut objek dalam penelitian kuantitatif itu adalah variabel, bukan gejala. Nah, ini yang membedakan antara paradigma kuantitatif atau positivistik dengan paradigma naturalistik atau interpretivisme. Nah, tentunya kita mengenal sosok Auguste Comte ya sebagai pelopor aliran filsafat positivisme dalam ilmu sosiologi. Nah, di sini Comte sudah menciptakan istilah sosiologi sebagai disiplin ilmu yang mengkaji masyarakat secara menyeluruh ya dan secara ilmiah. Nah, dalam perkembangannya juga positivisme ini telah mendominasi wacana ilmu pengetahuan mulai dari abad 20 sampai saat ini. Dengan menetapkan kriteria-kriteria yang kemudian harus dipenuhi oleh ilmu-ilmu manusia yang di dalamnya termasuk sosiologi maupun ilmu alam. Nah, ini yang disebut dengan pengetahuan yang benar, yaitu berdasarkan kriteria-kriteria eksplanatoris dan prediktif. Jadi, demi terpenuhinya ilmu pengetahuan yang bersifat eksplanatoris tersebut tadi, maka dalam pandangan dunia positivistik itu harus objektif. Masalah itu harus bersifat objektif, kemudian harus bisa bicara tentang bagaimana fenomena alam semesta yang bisa teramati, kemudian dia bisa direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat diamati, lalu kemudian objek-objek itu secara mekanis terus berdinamika sebagaimana halnya kehidupan manusia. Nah, ini adalah yang disebut dengan paradigma positivistik, dan kuantitatif itu akan mengacu kepada paradigma ini. Kemudian apa saja yang menjadi lingkup penelitian kuantitatif? Penelitian kuantitatif itu sama dengan besaran ruang lingkup ilmu sosial lainnya juga seperti politik, ekonomi, ya, hukum dan lain-lain, sosiologi juga kemudian di dalamnya. Jadi yang menjadi objeknya semuanya itu adalah kemasyarakatan. Kemasyarakatan menjadi objek dan ruang lingkup penelitian kuantitatif di dalam ilmu sosiologi. Jadi objek yang diamati oleh ilmu sosial itu memiliki variasi gejala yang majemuk, sangat banyak, sehingga sulit jika kita kemudian ingin menentukan ruang lingkup yang khusus terkait dalam penelitian kuantitatif ini. Nah, termasuk juga model penelitian sosial lainnya. Jadi nilai yang kemudian menjadikan suatu penelitian sosial itu menjadi amat menarik karena memang memiliki karakteristik unggulan dibandingkan dengan ilmu-ilmu alam yang sifatnya mungkin barangkali dari dulu sampai hari ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Mungkin ada inovasi tetapi mungkin tidak semenarik penelitian sosial yang bermain di lingkup dinamika ya, yang bermain di lingkup fenomena sosial kehidupan manusia yang disebabkan dari model-model interaksi yang berlangsung di antara manusia seperti itu. Nah, kemudian
apa yang menjadi konsekuensi dari itu semua gitu. Nah, konsekuensinya adalah akhirnya semua ilmu sosial itu memiliki kompleksitas dalam hal metodologi. Nah, karena ini disebabkan oleh semua hal yang berhubungan dengan gejala sosial tadi dapat menjadi ruang lingkup kajiannya. Makanya kenapa di dalam kuantitatif selagi gejala tersebut tampak, terlihat, kemudian dapat diamati, lalu dapat dikonsepkan ya, khususnya dapat dikonsepkan dalam penelitian kuantitatif dan juga harus dapat diukur sebagai variabel yang menjadi wilayah kajian kuantitatif. Jadi fokus di dalam penelitian kuantitatif itu adalah variabel. Oleh karenanya ketika kita membaca masalah, ya itu harus masalah yang nampak dan dapat diamati dan tentunya juga harus dapat dikonsepkan. Karena nanti ketika masalah itu dapat dikonsepkan, dia akan mengarah ke pemilihan teori apa yang akan kita pakai. Kembali lagi ke sifatnya ya, seperti yang di aksioma dasar saya sudah jelaskan bahwasannya kuantitatif ini biasanya menguji teori atau menguji konsep melalui variabel-variabel yang sudah ditentukan. Nah, ini yang menjadi fokus kajian di dalam penelitian kuantitatif. Nah, karena objek kajian yang bersifat majemuk tadi, oleh karenanya lingkup wilayah penelitian kuantitatif menjadi fenomena yang unik bagi ilmu-ilmu sosial. Dan kita mengakui karakteristik ilmu-ilmu sosial itu memiliki ruang lingkup dan besaran cakupan yang cukup luas karena kita bermain di level masyarakat, interaksi manusia. Oleh karenanya menjadi lingkup wilayah penelitian itu bisa masyarakat dan kebudayaan, beragam peranata-peranata sosial yang ada di dalam masyarakat, bentuk kemasyarakatan, kelompok yang ada di dalam masyarakat hingga individu. Kita kaji, itu semua masuk ke dalam lingkup wilayah penelitian kuantitatif. Selagi ukurannya adalah yang kembali ke tadi ya, tampak, dapat diamati, dapat dikonsepkan dan dapat diukur. Nah, ini yang paling penting. Poin 4 ini yang paling penting di dalam kuantitatif. Jadi kalian nanti kalau ingin mencari masalah di dalam penelitian harus mengacu kepada 4 poin ini. Tampak artinya bisa diketahui oleh semua orang, kemudian bisa diamati, bisa dikonsepkan karena ini nanti akan mengarah kepada teori yang digunakan, kemudian dapat diukur. Dari lingkup wilayah penelitian kuantitatif tadi nanti ya kita bisa melakukan penelitian dengan menggabungkan beberapa komponen atau menghubungkan setiap komponennya tadi ya, misalnya seperti individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, peranata dengan peranata, masyarakat dengan masyarakat, kemudian kebudayaan dengan kebudayaan pula. Nah, atau kita juga bisa menghubungkan antar komponen, misalnya seperti individu dengan kelompok, kemudian gejala individu dengan peranata sosial, individu dengan masyarakat yang lebih luas, individu dengan kebudayaan, kemudian bisa kelompok dengan peranata, kelompok dengan masyarakat, kelompok dengan kebudayaan, atau peranata sosial dengan masyarakat, peranata dengan kebudayaan, masyarakat dengan kebudayaan. Beragam, banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai cakupan dan lingkup kajian di dalam penelitian kuantitatif ini. Intinya kembali ke 4 tadi. Tampak, dapat diamati, dapat dikonsepkan, dan dapat diukur. Kemudian yang selanjutnya adalah format. Untuk format penelitian kuantitatif, itu tergantung pada permasalahan dan tujuan penelitian itu sendiri. Nah, di dalam penelitian kuantitatif itu ada 2 format penelitian yang paling umumnya digunakan oleh setiap peneliti, yang tentunya juga berdasarkan paradigma dominan dalam metodologi penelitian kuantitatif, yaitu ada terbagi menjadi 2, yakni format deskriptif dan format eksplanasi. Nah, kedua format ini mewarnai ragam penelitian yang berlangsung di dalam kuantitatif. Untuk format deskriptif itu dilakukan dengan tujuan menjelaskan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau variabel yang timbul di masyarakat yang kemudian menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi. Lalu kemudian kita mengangkat ke permukaan karakter atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun variabel-variabel tadi. Nah, pada umumnya penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif ini menggunakan statistik induktif untuk menganalisis data penelitiannya. Oleh karenanya, format deskriptif ini juga dapat dilakukan pada penelitian studi kasus dan survei. Tuh, diingat ya, kalau penelitian deskriptif itu bisa digunakan pada penelitian studi kasus dan survei, sehingga
Ada format deskriptif studi kasus dan ada juga format deskripsi survei. Nah, untuk format penelitian deskriptif ini adalah format penelitian yang banyak digunakan oleh mahasiswa ya, khususnya dalam menulis skripsi pada umumnya, karena sifatnya yang hanya menggambarkan, menjelaskan berbagai kondisi dan berbagai situasi, jadi sehingga format ini banyak dipilih oleh mahasiswa ketika ingin menuliskan penelitian kuantitatif, terutama di ilmu-ilmu sosial, karena sifatnya yang mungkin tidak sekompleks dalam format eksplanatif seperti itu. Jadi kalian kalau nanti ingin memulai penulisan penelitian kuantitatif, mungkin untuk tahapan awal kalian bisa memakai pendekatan format deskriptif. Cuma tidak menjadi persoalan pula jika nanti kalian akan masuk ke wilayah eksplanatif. Cuman itu tadi catatannya, kalau masuk ke wilayah eksplanatif berarti semua perangkatnya itu sudah harus jelas seperti itu ya, karena tujuan dari eksplanatif itu adalah kebalikan dari deskriptif. Nah, kalau format eksplanatif itu digunakan atau dilakukan untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasi atau untuk menjelaskan hubungan perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, di format penelitian kuantitatif yang eksplanatif inilah gambaran keseluruhan dari format penelitian kuantitatif itu sendiri. Kalau deskriptif itu mungkin hanya menggambarkan, menjelaskan secara ringkas gitu kan, dan unit analisisnya juga hanya berbentuk survei biasa untuk mengukur berapa persen misalnya gejala itu meliputi peranata sosial masyarakat, misalnya seperti itu, hanya menjelaskan sampai di tataran gambaran. Tapi kalau eksplanatif itu sudah mencari hubungan, sudah mencari pengaruh, sudah mencari perbedaan di antara satu variabel dengan variabel yang lain gitu. Seperti itu ya, perbedaan antara format deskriptif dan format eksplanatif. Jadi nanti kalian bisa memilih akan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan format deskriptif kah atau format eksplanatif, tergantung sesuai dengan kebutuhan penelitian itu sendiri. Nah, dari gambar ini kalian bisa melihat ya bagaimana pembagian dari format penelitian kuantitatif itu sendiri. Ada deskriptif atau eksplanatif, atau deskripsi atau eksplanasi. Cakupannya adalah kalau yang deskripsi itu survei dan studi kasus. Nah, untuk eksplanasi itu bisa juga survei dan kemudian ada satu karakteristik yang paling menunjukkan karakteristik dari eksplanatif ini sendiri adalah eksperimen, seperti itu ya, dengan menguji beberapa variabel untuk kemudian dilihat hubungan dan pengaruhnya. Jadi nanti kalian tinggal pilih saja mana yang paling sesuai dengan penelitian dan topik masalah yang akan kalian angkat, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ragam penelitian kuantitatif. Jadi, bagi seorang peneliti, sebelum memulai metode penelitian kuantitatif, ada baiknya untuk mengetahui pula bagaimana ragam dan bentuk penelitian kuantitatif. Tujuan dari ragam ini dibentuk adalah untuk menghindari yang namanya tumpang tindih antara satu ragam dan ragam lainnya, atau tumpang tindih di antara satu bentuk penelitian dengan bentuk penelitian kuantitatif lainnya. Lalu kemudian dengan mengetahui bentuk ragam ini juga akan membantu para peneliti-peneliti pemula dalam hal memulai penelitian kuantitatif, sehingga tidak terjadi yang namanya kebingungan jangka panjang. Nah, ini kan adalah hal yang paling sering dialami oleh mahasiswa, karena mahasiswa dalam hal ini adalah peneliti pemula ketika memulai riset pertamanya di dalam skripsinya nanti. Nah, oleh karenanya kalian perlu mengetahui bagaimana sih bentuk ragam di dalam penelitian kuantitatif ini sendiri. Nah, berdasarkan bentuk ragam penelitian kuantitatif, menurut jenis penggolongannya itu akan dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan tujuan, kemudian berdasarkan pendekatannya, lalu berdasarkan tempat, dan selanjutnya adalah berdasarkan saat terjadinya variabel. Yang pertama itu adalah ragam penelitian kuantitatif berdasarkan tujuan. Yang pertama adalah eksplorasi. Nah, penelitian eksplorasi ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menemukan atau mengungkapkan permasalahan yang sedang dibutuhkan atau yang akan diteliti. Oleh karenanya,
penelitian ini akan bermain pada permasalahan yang belum dijejaki sebelumnya dan belum pernah diteliti oleh orang lain. Begitu juga dengan objek penelitiannya adalah wilayah yang masih baru untuk diteliti. Sebagai contoh, misalnya ada seorang pengusaha yang ingin membuka usaha atau cabang usahanya di salah satu mall, katakanlah misalnya di Suzuya Mall, Banda Aceh. Dia ingin membuka cabang kulinernya di mall tersebut. Nah, untuk memulai sebuah bisnis ini, maka seorang pengusaha ini harus hati-hati. Dia membutuhkan berbagai informasi yang sehubungan, informasi yang sekiranya itu berhubungan dengan lokasi di mana dia akan membuka cabang dari bisnisnya tersebut. Nah, karena dia tidak memiliki informasi yang cukup luas dalam hal lokasi tempat di mana seorang pengusaha ini akan membuka cabang di Suzuya Mall Banda Aceh tadi, katakanlah misalnya ini adalah pengusaha yang tadinya membuka cabang di wilayah Sumatera Utara misalnya, kemudian dia ingin melebarkan sayap usahanya itu ke Aceh misalnya, itu dengan lokasi pertamanya adalah Suzuya Mall. Nah, karena dia tidak tahu bagaimana ragam masyarakat di sini seperti apa, terus kemudian target pasarnya bagaimana, kemudian bagaimana lokasinya tersebut, apakah strategis, apakah memiliki efek keuntungan yang cukup baik untuk bisnisnya tersebut, maka karena dia tidak tahu informasi itu secara detail, akhirnya dia berusaha untuk melakukan penelitian sendiri. Untuk apa tujuannya? Untuk menemukan informasi ataupun data yang ia inginkan guna keperluan usahanya itu. Nah, di sini ia mungkin akan melakukan bersama timnya barangkali, karena dia kan nggak mungkin melakukan sendiri, tapi dia bisa melakukan ini bersama timnya. Nah, oleh karenanya penelitian semacam ini kita namakan sebagai penelitian eksploratif, karena masalahnya tadi masalah yang belum dijajaki dan mungkin belum pernah diteliti oleh orang lain atau oleh peneliti itu sendiri. Nah, ini disebut dengan eksplorasi. Lalu yang kemudian selanjutnya adalah pengembangan. Nah, ragam pengembangan ini adalah penelitian yang ditujukan untuk mengembangkan temuan-temuan penelitian atau teori-teori sebelumnya, baik itu untuk keperluan ilmu murni maupun keperluan ilmu terapan. Nah, misalnya pada penelitian sebelumnya sudah ditemukan ada pengaruh antara variabel, contohnya misalnya antara variabel politik terhadap variabel moneter misalnya. Nah, maka perlu dikembangkan untuk memahami apakah variabel moneter ini dipengaruhi oleh variabel politik secara merata di setiap negara, atau mungkin pada negara-negara dengan karakteristik tertentu saja dan sebagainya. Nah, penelitian ini disebut dengan penelitian pengembangan. Selanjutnya adalah penelitian verifikasi. Nah, penelitian verifikasi ini adalah penelitian yang dilakukan untuk memverifikasi kebenaran pada penelitian yang sebelumnya dengan masalah yang sama. Nah, umpamanya nih, misalnya beberapa waktu lalu telah dilakukan penelitian tentang hubungan antara perilaku sadisme misalnya di masyarakat dan penayangan berita serta gambar-gambar kekerasan di media televisi. Nah, kemudian pada tahun 2020 ini misalnya ada orang lain yang ingin melakukan penelitian tentang masalah yang sama pada tempat atau wilayah yang sama pula dengan maksud untuk memverifikasi kebenaran hasil penelitian sebelumnya tadi yang sudah ditayangkan di televisi. Nah, maka penelitian dengan maksud seperti ini ditujukan untuk melakukan verifikasi. Nah, oleh karenanya penelitian verifikasi dalam konsep kuantitatif ini itu berbeda dengan penelitian verifikasi dalam pengertian kualitatif, ya, di mana perbedaan utamanya adalah pada bagaimana data dan teori yang digunakan oleh peneliti. Nah, jadi begitu. Penelitian verifikasi ini berangkat dari suatu kebenaran yang sudah pernah diteliti sebelumnya, lalu kemudian untuk meng-cross check kembali kebenaran tersebut, maka dilakukan penelitian lanjutan dengan masalah dan kondisi yang sama. Oke, selanjutnya kita masuk ke ragam penelitian kuantitatif berdasarkan tipe penggolongan pendekatan. Nah, yang pertama itu adalah longitudinal. Ini adalah proses penelitian yang kita lakukan untuk meneliti sebuah gejala sosial yang terus berlangsung. Nah, misalnya kasus penelitian, umpamanya apabila kalian sebagai peneliti ingin mengetahui perkembangan karir seorang dosen di sebuah perguruan tinggi,
mulai dari dia mendaftar sebagai dosen, diterimanya kapan, bekerja sebagai dosen, sampai dia menduduki jabatan tertinggi sebagai guru besar misalnya di perguruan tinggi hingga dia pensiun. Nah, maka penelitian ini harus dilakukan atau dimulai sejak dosen tersebut diterima di perguruan tinggi sampai saat penelitian itu dilakukan hingga dosen yang bersangkutan itu pensiun. Jadi harus dilakukan secara berturut-turut setiap tahun perkembangan karir dosen tersebut. Nah, kalau peneliti melakukan pencatatan awal pada bulan Maret misalnya dalam tahun tertentu, maka mungkin pencatatan berikutnya juga harus dilakukan pada bulan yang sama sehingga kondisinya sama dan seterusnya setiap tahun dilakukan pencatatan tersebut sampai pada tahun yang diinginkan. Nah, jadi dalam pendekatan longitudinal ini proses penelitian itu dilakukan secara terus-menerus sampai objek penelitian tersebut dianggap selesai dari kategori yang kita buat sendiri. Oleh karenanya dalam penelitian longitudinal ini itu memerlukan waktu yang lama serta tenaga dan biaya yang juga cukup banyak selama penelitian dilakukan. Makanya kenapa kebanyakan peneliti menganggap penelitian ini kurang efisien, karena memang seringnya tidak menjawab kebutuhan. Dan mungkin ragam penelitian kuantitatif dalam bentuk longitudinal ini mungkin adalah penelitian yang barangkali tidak terlalu tidak terlalu populer digunakan oleh para peneliti sebelumnya. Tapi kembali lagi sebenarnya ya, bentuk dari layak atau tidak layaknya suatu pendekatan longitudinal ini dilakukan itu tergantung dari sifat penelitiannya dan kebutuhan apa yang diinginkan. Kembalinya ke situ lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada cross sectional. Nah, ini adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan satu kondisi dengan kondisi yang lainnya, karena tidak selamanya berlangsung pada objek yang sama dalam waktu yang sama. Nah, misalnya kita mengacu pada contoh perkembangan karir dosen di perguruan tinggi yang tadi dalam longitudinal tadi ya. Nah, di sini peneliti itu akan melakukan pencatatan tentang perkembangan karir dosen-dosen di perguruan tinggi tempat penelitian ini secara serentak misalnya, yaitu misalnya kita bisa mengambil dosen yang telah mengabdi selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai dengan dosen yang paling lama mengabdi di perguruan tinggi tersebut. Dan kemudian pencatatan perkembangan karir dosennya ini pun juga dilakukan dengan cepat sehingga data dapat dikumpulkan dengan tidak membuang banyak waktu. Nah, ini yang membedakan antara longitudinal dan cross sectional. Nah, kemudian yang perlu menjadi perhatiannya juga adalah objek penelitian cross sectional ini itu berbeda-beda ya, berbeda dengan longitudinal tadi kan hanya meneliti pada satu karakteristik saja, tapi kalau misalnya pada cross sectional ini berbeda-beda. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa pengambilan data yang dilakukan secara terus-menerus dalam penelitian cross sectional ini juga merupakan wujud dari bentuk kompromi antara kita biasanya sebutnya one shot method gitu, kompromi antara karakteristik di dalam penelitian longitudinal dan penelitian cross sectional. Tapi kembali lagi ke sifatnya yang tadi ya. Kalau misalnya longitudinal itu hanya meneliti pada gejala pada satu bentuk karakteristik, misalnya kalau dalam longitudinal itu kita punya objek yang berbeda-beda, makanya kenapa disebut dengan cross sectional. Tapi mungkin untuk datanya nanti bisa merupakan wujud dari kompromi atau wujud dari data longitudinal atau yang digabungkan dengan data cross sectional seperti itu. Jadi mungkin dua pendekatan ini bisa dilakukan secara bersamaan. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah survei. Ini adalah penelitian yang biasanya dilakukan untuk menarik kesimpulan dari sampel terhadap populasi. Nah, survei ini adalah penelitian yang paling banyak ya dilakukan dalam penelitian kuantitatif, yang biasanya dia mengacu pada kasus-kasus tertentu dan memiliki sifat yang
sama biasanya seperti itu. Nah, penelitian survei ini biasanya kita lakukan dengan menggunakan kuesioner dan hanya berkisar pada ruang lingkup seperti misalnya ciri-ciri demografis masyarakat seperti apa, kemudian lingkungan sosial mereka bagaimana, aktivitas mereka seperti apa, bagaimana pendapat dan sikap mereka terhadap suatu fenomena, misalnya seperti itu. Ini disebut dengan penelitian survei karena dia hanya menjelaskan dan menggambarkan suatu keadaan yang terjadi. Kesimpulannya diambil dari mana? Dari sampel yang diperoleh dari populasi tempat di mana survei itu berlangsung. Nah, selanjutnya adalah asesmen, pengukuran. Nah, penelitian asesmen ini adalah penelitian yang dilakukan untuk menilai atau mengukur suatu keadaan, dan penelitian ini dalam perkembangannya kita bisa melihat dia sudah menjadi penelitian tersendiri. Karena kenapa? Karena memang bentuk penelitiannya unik dan menarik, karena biasanya digunakan untuk penelitian-penelitian berbasis proyek atau program. Jadi penelitian ini dilakukan untuk menilai program-program misalnya program pembangunan atau program-program pemberdayaan yang sedang berlangsung seperti itu. Makanya kenapa lingkup penelitiannya itu bermain di pada jenis-jenis atau bentuk-bentuk program, proyek misalnya yang sedang berlangsung di dalam masyarakat. Lalu hal yang paling menonjol dari penelitian asesmen ini adalah keterlibatan peneliti. Itu mulai terlibat dari awal pelaksanaan sampai selesai dilaksanakan. Misalnya dari awal pelaksanaan program dilaksanakan sampai program itu selesai dilaksanakan. Oleh karenanya kualitas dan kredibilitas peneliti asesmen itu juga harus dituntut seperti pada penelitian kualitatif. Nah, namun karena sifat penelitian asesmen ini mengutamakan aspek penilaian atau menilai tadi, maka semua program itu harus di asesmen tidak begitu fleksibel sebagaimana yang dilakukan di dalam penelitian kualitatif. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada penelitian evaluatif. Ini masih di dalam ragam pendekatan ya, ada evaluatif. Nah, penelitian evaluatif ini adalah penelitian yang hampir sama dengan asesmen, yang ini sama-sama memiliki sifat menilai. Namun dalam penelitian evaluatif, peneliti dapat memulai di tengah-tengah proses pelaksanaan suatu proyek atau program. Nah, kalau asesmen tadi kan tidak bisa memulai di tengah-tengah, tapi dia harus mengikuti sejak dari awal program itu dilaksanakan sampai program itu selesai. Nah, kalau evaluatif itu sifatnya bisa memulai di tengah-tengah ketika program itu sedang berlangsung, dan di sini keterlibatan peneliti pun juga tidak selalu harus harus memulai sejak awal seperti itu. Dia bisa memulai di tengah-tengah. Kemudian adalah action research. Nah, ini adalah penelitian yang lebih memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat praktis. Seperti itu. Misalnya kita ingin melihat suatu gejala atau kasus-kasus praktik dokter di mana dokter membutuhkan pengalaman langsung untuk memperbaiki pelayanan puskesmas terhadap masyarakat yang terisolasi atau pada kasus. Lalu kemudian ada action research. Ini adalah penelitian yang lebih memfokuskan kepada hal-hal yang bersifat praktis. Jadi dia biasanya mengacu kepada kasus-kasus tertentu dan membutuhkan keterlibatan peneliti itu sendiri dalam kegiatan. Misalnya kita ingin meneliti bagaimana model-model atau kasus-kasus praktik dokter, atau bagaimana pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter-dokter yang bertugas dalam melayani pasien-pasien yang terkena dampak pandemi corona misalnya atau COVID-19. Nah, jadi untuk kita melihat bagaimana keterlibatan dokter tersebut atau mungkin perangkat kesehatan lainnya seperti nurse dan lain-lain dalam melakukan tugasnya, maka selaku peneliti itu perlu terlibat secara langsung di dalam kegiatan tersebut, misalnya menjadi
relawan kesehatan di salah satu rumah sakit ataupun di pusat-pusat pelayanan kesehatan lainnya dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana gejala sosial dan bagaimana kondisi sosial yang berlangsung di dalam kasus pandemi corona itu sendiri, misalnya seperti apa. Nah, di sini jadi peneliti itu harus terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut. Nah, ini yang disebut dengan action research. Dan selanjutnya adalah ragam penelitian kuantitatif berdasarkan tempat. Yang pertama adalah library research, sudah jelas, ini adalah penelitian dilakukan dengan mengambil setting di perpustakaan dan yang menjadi objek penelitian adalah bahan-bahan kepustakaan. Oleh karenanya dalam penelitian library research ini, peneliti akan berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah yang akan atau yang sedang diteliti. Nah, penelitian library research ini juga akan menghasilkan kesimpulan tentang kecenderungan sebuah teori, misalnya yang digunakan dari waktu ke waktu, kemudian perkembangan sebuah paradigma dan pendekatan ilmu pengetahuan tertentu. Nah, ini yang disebut dengan library research. Nah, yang kedua itu adalah laboratory research. Nah, penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan di laboratorium. Nah, penelitian laboratorium ini mungkin lebih banyak digunakan atau dilakukan oleh ilmu-ilmu alam ya, mereka-mereka yang terfokus pada kajian-kajian ilmu alam. Namun sejalan dengan perkembangannya, ilmu sosial juga menggunakan pendekatan laboratori research ini dalam penelitiannya dengan menggunakan manusia sebagai objek dan sasaran penelitian. Dan laboratorium ilmu sosial juga memiliki substansi yang relatif berbeda dari ilmu alam ya. Kenapa? Karena ya kita melihat manusia itu sebagai subjek penelitian. Oleh karenanya di dalam pendekatan laboratoris dalam ilmu sosial ini, materialnya itu adalah manusia dan hubungan-hubungan yang berlangsung di antara manusia itu sendiri. Nah, bisa berupa di kelas, kelompok sosial, organisasi, keluarga, dan lain-lain sebagainya, itu banyak ya. Nah, selanjutnya adalah field research atau penelitian yang dilakukan di lapangan dengan menelusuri beragam keseluruhan aktivitas manusia, mulai dari perilaku kebudayaan, agama, dan lain-lain. Nah, penelitian skripsi yang nanti akan kalian lakukan ini adalah masuk ke dalam kategori penelitian field research, penelitian yang berlangsung di lapangan. Dan yang terakhir adalah ragam penelitian kuantitatif berdasarkan saat terjadinya variabel. Yang pertama itu adalah historis. Nah, pendekatan historis ini dilakukan untuk mendeskripsikan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Oleh karenanya proses penelitian ini menggunakan kaidah dan prosedur penelusuran, pencatatan, analisis, dan kemudian menginterpretasikan kejadian-kejadian masa lalu untuk menemukan generalisasi yang bertujuan menjelaskan masa lalu itu sendiri, juga masa kini, dan secara terbatas juga berguna untuk mengantisipasi hal-hal yang akan datang berdasarkan tren-tren historis yang pernah terjadi pada masalah yang sedang atau yang akan diteliti. Jadi begitu ya, penelitian historis ini kita mencoba untuk mendeskripsikan hal-hal yang terjadi di masa lalu dan kemudian bagaimana dampaknya di masa yang sekarang dan akan datang. Nah, yang kedua adalah ex post facto. Nah, ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengekspos kejadian-kejadian yang sedang berlangsung. Maka penggolongan penelitian ini pun serta jenis penelitiannya juga dibedakan dengan penelitian deskriptif. Walaupun dalam aplikasi kedua penelitian itu memiliki kemiripan yang sama. Lalu yang selanjutnya ada eksperimen. Nah, untuk penelitian eksperimen ini bertujuan meramalkan dan menjelaskan hal-hal yang terjadi atau yang akan terjadi di antara variabel tertentu, mulai dari upaya manipulasi atau pengontrolan variabel atau hubungan di antara mereka agar ditemukan hubungan dan pengaruh atau perbedaan dari salah satu atau lebih variabel. Maka penelitian yang ini kita sebut dengan penelitian eksperimen. Selanjutnya, ketika kita sudah mengetahui bagaimana ragam atau bentuk dari penelitian kuantitatif itu sendiri,
Maka untuk mendefinisikan ragam bentuk penelitian itu tadi, kita harus mendefinisikan juga bagaimana proses penelitian kuantitatif itu dapat dilakukan dengan mengacu kepada ragam-ragam tadi gitu, berdasarkan kebutuhan kita dalam meneliti itu nanti, dan semuanya itu harus disesuaikan dengan topik dan situasi dari penelitian. Nah, ada beberapa bentuk aktivitas yang dapat dilakukan di dalam proses penelitian. Yang pertama itu adalah mengeksplorasi, kemudian merumuskan dan menentukan masalah yang akan diteliti. Ini cukup jelas ya. Mengeksplorasi itu adalah kita mengkaji secara lebih dalam bagaimana masalah atau topik yang akan kita angkat, lalu kemudian merumuskan dan menentukan masalah apa yang akan diteliti. Lalu mendesain model penelitian dan parameter penelitian. Nah, tidak apalagi di dalam penelitian kuantitatif, desain dan model serta parameter penelitian ini harus dilakukan cukup detail dan jelas, karena nanti sampai di lapangan ini sudah tidak bisa diubah lagi. Lalu jangan lupa juga untuk mendesain instrumen pengumpulan data penelitiannya. Nah, kalau di dalam kuantitatif, instrumen pengumpulan data penelitian ini kita sebut dengan kuesioner. Nah, kalian juga harus mendesain demikian rupa juga instrumennya seperti apa, menggunakan skala apa variabelnya, dan lain-lain. Itu harus didesain dengan cukup clear dan jelas dan tidak lepas dari persoalan yang akan diangkat. Lalu kemudian melakukan pengumpulan data penelitian dengan mengaplikasikan atau mulai menyebarkan instrumen penelitian tadi. Kemudian mengolah dan menganalisis data penelitian, lalu mendesain laporan hasil penelitian dengan cukup baik. Nah, mungkin ini adalah gambaran dari proses penelitian kuantitatif di dalam skripsi kalian nanti. Mulai dari bab 1 sampai bab 5 itu harus berlangsung proses penelitian kuantitatif semuanya ini secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk-bentuk ragam penelitian di dalam metode penelitian kuantitatif.